Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah sejarah yang tersembunyi di balik tabir waktu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas jejak seorang tokoh yang hingga kini masih menjadi perdebatan, Syekh Siti Jenar. Apakah ia seorang sufi yang mencapai hakikat ketuhanan atau justru seorang pemberontak yang menentang tatanan agama dan kekuasaan? Mari kita telusuri bersama dalam kisah jejak misterius Syekh Siti Jenar, sufi atau pemberontak. Syekh Siti Jenar diyakini hidup pada masa Kesultanan Demak, ketika Islam mulai berkembang pesat di tanah Jawa. Ia disebut sebagai seorang sufi yang membawa ajaran spiritual yang berbeda dari para wali songo lainnya. Namun, asal-usulnya masih diselimuti misteri. Beberapa sumber menyebut ia berasal dari Persia atau Gujarat, sementara lainnya menyebut ia adalah seorang santri dari tanah Jawa yang mendalami ilmu tasawuf. Ajaran yang dibawanya dianggap tidak biasa. Jika para wali mengajarkan Islam dengan pendekatan syariat, Syekh Siti Jenar lebih menekankan hakikat. Ia mengajarkan bahwa manusia sejatinya memiliki unsur ketuhanan dalam dirinya. Hal ini kemudian dikenal dengan konsep Manunggaling Kawula Gusti, yaitu penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Baginya, jika seseorang telah mencapai kesadaran tertinggi, ia tidak lagi membutuhkan aturan-aturan lahiriah seperti syariat. Pemikirannya, ini bertentangan dengan ajaran Islam yang disebarkan oleh Wali Songo. Para wali menekankan pentingnya syariat sebagai pedoman hidup, sementara Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa yang utama adalah mencapai kesadaran spiritual. Hal ini membuatnya berselisih dengan para wali dan ulama Kesultanan Demak. Benturan pemikiran ini tidak hanya sekadar perbedaan pandangan keagamaan, tetapi juga menyangkut stabilitas politik. Kesultanan Demak yang saat itu menjadi pusat penyebaran Islam khawatir ajaran ini dapat meruntuhkan otoritas agama dan negara. Meskipun ditentang oleh para wali dan penguasa, ajaran Syekh Siti Jenar tetap mendapat banyak pengikut, terutama dari kalangan rakyat kecil. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, tanpa memandang status sosial. Hal ini membuat ajarannya semakin populer di kalangan orang-orang miskin dan tertindas yang merasa bahwa sistem sosial saat itu tidak adil. Semakin hari pengaruh Syekh Siti Jenar semakin luas. Hal ini membuat para wali dan pihak Kesultanan Demak semakin waspada. Mereka menilai ajarannya bisa menimbulkan kekacauan sosial dan membahayakan tatanan kerajaan. Akhirnya, ia dipanggil ke pengadilan oleh para wali dan penguasa Demak. Dalam sidang tersebut, ia dituduh menyebarkan ajaran sesat yang dapat menyesatkan umat Islam dan melemahkan kekuasaan kerajaan. Ada berbagai versi mengenai nasib Syekh Siti Jenar setelah persidangan itu. Beberapa kisah menyebut ia dihukum mati dengan cara dipenggal, sementara yang lain mengatakan ia diracun. Namun, ada pula yang percaya bahwa ia tidak benar-benar mati, melainkan menghilang atau mencapai moksa, meninggalkan jasad duniawinya. Terlepas dari bagaimana ia mengakhiri hidupnya, warisan pemikiran Syekh Siti Jenar masih bertahan hingga kini. Konsep Manunggaling Kawula Gusti tetap menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam kajian spiritual dan sejarah Islam di Nusantara. Sebagian orang menganggapnya sebagai seorang sufi yang mencapai pencerahan tertinggi, sementara yang lain melihatnya sebagai pemberontak yang menantang otoritas agama dan politik pada masanya. Syekh Siti Jenar tetap menjadi sosok yang kontroversial. Jejaknya masih bisa dirasakan dalam tradisi spiritual masyarakat Jawa, terutama dalam aliran kepercayaan yang mengedepankan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan tanpa perantara. Hingga kini, pertanyaan masih tetap menggantung. Apakah ia seorang sufi yang tercerahkan, ataukah seorang pemberontak yang melawan tatanan yang ada? Sejarah tidak pernah memberikan jawaban yang pasti, tetapi namanya terus hidup dalam ingatan orang-orang yang mencoba memahami ajarannya. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling dikenal adalah konsep Manunggaling Kawula Gusti, yakni penyatuan antara manusia dengan Tuhan.
Ia mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki unsur ketuhanan dalam dirinya dan tidak perlu perantara untuk mencapai Tuhan. Dalam pemahamannya, Tuhan tidak berada jauh di atas langit atau dalam tempat ibadah tertentu, tetapi ada di dalam setiap diri manusia. Bagi Syekh Siti Jenar, pencapaian spiritual tertinggi adalah kesadaran bahwa manusia dan Tuhan adalah satu. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi dibatasi oleh aturan-aturan lahiriah seperti syariat, karena ia telah mencapai hakikat sejati. Menurutnya, manusia yang telah menyatu dengan Tuhan tidak lagi terikat oleh kewajiban, seperti salat, puasa, atau zakat, karena ia telah mencapai kondisi ketuhanan dalam dirinya sendiri. Pemikiran ini tentu saja bertentangan dengan pandangan Islam yang diajarkan oleh Wali Songo dan ulama lainnya. Para wali menekankan bahwa syariat adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap muslim untuk mencapai Tuhan. Syariat dianggap sebagai aturan yang membimbing manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Sementara itu, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap berbahaya karena berpotensi membuat umat Islam meninggalkan kewajiban agama. Selain itu, konsep manunggaling Kaula Gusti juga memiliki dampak sosial yang besar. Ajaran ini menanamkan gagasan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan. Bagi rakyat kecil, ajaran ini menjadi harapan baru di tengah sistem kerajaan yang masih mempertahankan hierarki sosial yang ketat. Banyak orang dari kalangan bawah tertarik pada pemikirannya, karena ajaran ini memberi mereka kebebasan dan harga diri yang selama ini sulit mereka dapatkan. Namun, bagi para penguasa dan ulama Kesultanan Demak, ajaran ini menjadi ancaman. Jika semua orang merasa memiliki unsur ketuhanan dalam dirinya, maka otoritas raja dan ulama bisa melemah. Kekuasaan yang selama ini dijaga dengan dalih sebagai wakil Tuhan di bumi bisa terguncang jika rakyat percaya bahwa mereka tidak membutuhkan perantara untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Kekhawatiran ini semakin nyata ketika pengikut Syekh Siti Jenar semakin banyak. Mereka mulai mempertanyakan keabsahan aturan kerajaan dan kekuasaan ulama. Beberapa dari mereka bahkan menolak membayar pajak dan menentang kewajiban-kewajiban yang dianggap berasal dari sistem manusia, bukan dari Tuhan. Hal ini membuat ajaran Syekh Siti Jenar tidak hanya dianggap menyimpang secara agama, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas politik. Kesultanan Demak, perdebatan mengenai ajaran manunggaling Kaula Gusti semakin panas ketika para wali menganggap bahwa Syekh Siti Jenar telah melampaui batas. Ia tidak hanya menyebarkan ajaran yang berbeda, tetapi juga menolak tunduk pada aturan syariat yang sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam di Jawa. Hal ini membuatnya dipanggil untuk menghadapi pengadilan agama yang dipimpin oleh para wali dan pemuka Kesultanan Demak. Meski ajarannya dikecam dan dirinya dianggap sesat, pemikiran Syekh Siti Jenar tidak serta-merta hilang. Hingga kini, konsep manunggaling Kaula Gusti masih menjadi bahan diskusi dalam berbagai kajian spiritual, terutama di kalangan masyarakat Jawa yang masih mempertahankan tradisi mistik dan kebatinan. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang sufi yang mencapai pencerahan tertinggi. Namun bagi yang lain, ia tetap dianggap sebagai seorang pemberontak yang berusaha menentang tatanan agama dan politik pada masanya. Perbedaan pemahaman antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo semakin tajam. Para wali mengajarkan Islam yang berbasis syariat dengan aturan-aturan yang jelas dalam beribadah dan berkehidupan. Sementara itu, Syekh Siti Jenar menekankan pencapaian hakikat, di mana manusia bisa menyatu dengan Tuhan tanpa perantara dan tanpa terikat oleh syariat. Ajarannya yang radikal membuatnya dianggap menyimpang. Para wali khawatir bahwa pemikirannya akan membuat masyarakat meninggalkan kewajiban agama seperti salat, puasa, dan zakat. Jika ajarannya dibiarkan berkembang, tatanan sosial yang telah dibangun oleh Kesultanan Demak dan para wali bisa runtuh. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Pengikut Syekh Siti Jenar semakin banyak, terutama dari kalangan rakyat kecil.
Mereka merasa ajaran ini memberi kebebasan dari aturan-aturan yang dianggap membebani. Bagi mereka, ajaran Manunggaling Kawula Gusti adalah jalan menuju kebebasan spiritual yang tidak terikat oleh hukum manusia. Namun, bagi para wali dan penguasa, kondisi ini bisa menimbulkan kekacauan. Jika rakyat percaya bahwa mereka memiliki unsur ketuhanan dalam diri mereka sendiri, maka kepatuhan terhadap syariat Islam dan kekuasaan Kesultanan Demak bisa melemah. Penguasa Demak mulai melihat Syekh Siti Jenar sebagai ancaman, bukan hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam stabilitas politik kerajaan. Benturan antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo pun semakin tak terhindarkan. Para wali berusaha menasihatinya agar kembali ke jalan yang mereka anggap benar, tetapi ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia berargumen bahwa kebenaran sejati tidak bisa dibatasi oleh hukum atau aturan buatan manusia. Bagi Syekh Siti Jenar, syariat hanyalah langkah awal, sedangkan tujuan akhir adalah mencapai kesadaran hakikat bahwa manusia dan Tuhan adalah satu. Karena sikapnya yang keras, perdebatan yang awalnya bersifat keagamaan mulai merembet ke persoalan politik. Kesultanan Demak yang sejak awal berdiri dengan dukungan Wali Songo merasa perlu mengambil tindakan. Mereka tidak bisa membiarkan ajaran ini terus menyebar dan mengancam tatanan kerajaan. Akhirnya, para wali dan penguasa Kesultanan Demak memutuskan untuk mengadili Syekh Siti Jenar. Ia dipanggil ke pengadilan agama dan dituduh menyebarkan ajaran sesat yang menyesatkan umat Islam. Dalam sidang tersebut, ia tetap mempertahankan keyakinannya. Ia bahkan menantang para wali dengan mengatakan bahwa mereka belum mencapai pemahaman hakikat yang sebenarnya. Perdebatan ini tidak menemukan titik temu. Para wali tetap berpegang pada syariat sebagai pedoman utama, sedangkan Syekh Siti Jenar berpegang pada hakikat sebagai jalan sejati menuju Tuhan. Akhirnya keputusan pun diambil. Syekh Siti Jenar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Meski demikian, ajarannya tidak mati begitu saja. Banyak murid dan pengikutnya yang terus menyebarkan pemikirannya secara diam-diam. Bahkan hingga kini, ajaran Manunggaling Kawula Gusti masih menjadi bagian dari tradisi spiritual masyarakat Jawa. Sebagian orang menganggapnya sebagai seorang sufi yang mencapai pencerahan, sementara yang lain tetap melihatnya sebagai pemberontak yang menentang tatanan agama dan politik. Ajaran Syekh Siti Jenar dengan cepat menyebar dan diterima oleh banyak orang, terutama dari kalangan rakyat kecil yang merasa tertindas oleh sistem sosial saat itu. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki unsur ketuhanan dalam dirinya dan tidak perlu bergantung pada kekuasaan duniawi untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Pemikiran ini menjadi angin segar bagi mereka yang hidup di bawah tekanan aturan, agama dan pemerintahan yang ketat. Para pengikutnya berasal dari berbagai kalangan. Sebagian besar adalah rakyat jelata yang merasa bahwa ajaran ini memberi mereka harapan dan kebebasan. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, tidak ada hierarki yang membedakan antara raja, ulama, atau rakyat biasa. Semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak berada di luar diri manusia, tetapi ada dalam diri setiap individu. Namun, ajaran ini juga menarik perhatian beberapa bangsawan dan orang-orang terpelajar. Beberapa dari mereka tertarik pada pemikiran spiritual Syekh Siti Jenar yang berbeda dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Wali Songo. Mereka melihatnya sebagai jalan baru dalam memahami ketuhanan yang lebih mendalam dan lebih menekankan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan tanpa perantara. Murid-murid Syekh Siti Jenar sering berkumpul untuk mendengarkan ajarannya di tempat-tempat terpencil, jauh dari pengawasan Kesultanan Demak dan para wali. Mereka mempelajari konsep Manunggaling Kawula Gusti, yaitu kesatuan antara manusia dan Tuhan, serta bagaimana cara mencapai kesadaran hakiki tentang keberadaan ilahi dalam diri mereka sendiri. Selain mengajarkan kebebasan spiritual, Syekh Siti Jenar juga mengajarkan cara hidup yang sederhana dan tidak terikat oleh aturan duniawi.
Ia menolak konsep kekuasaan yang membatasi kebebasan manusia dan menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau jabatan, tetapi dari pemahaman tentang hakikat diri. Semakin banyak orang yang menjadi pengikutnya, semakin besar pula kekhawatiran para wali dan penguasa Demak. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap membahayakan stabilitas kerajaan karena menanamkan pemikiran bahwa manusia tidak perlu tunduk kepada aturan buatan manusia. Beberapa pengikutnya bahkan mulai menolak membayar pajak atau patuh pada aturan kerajaan, karena mereka percaya bahwa mereka hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada penguasa duniawi. Kesultanan Demak dan Wali Songo melihat perkembangan ini sebagai ancaman yang serius. Mereka tidak hanya menghadapi perbedaan pemahaman agama, tetapi juga potensi pemberontakan sosial yang bisa menggoyahkan kekuasaan mereka. Para wali mencoba mendekati beberapa murid Syekh Siti Jenar untuk meyakinkan mereka agar kembali ke ajaran Islam yang sesuai dengan syariat, tetapi pengaruh sang guru terlalu kuat. Meskipun banyak dari muridnya tetap setia, ada pula yang mulai ragu ketika tekanan dari kesultanan semakin besar. Beberapa di antaranya akhirnya meninggalkan ajaran Syekh Siti Jenar dan kembali ke ajaran Islam yang diajarkan oleh para wali. Namun, banyak pula yang tetap setia hingga akhir, bahkan setelah gurunya dihukum mati. Mereka terus menyebarkan ajaran Manunggaling Kawula Gusti, meskipun harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ajaran Syekh Siti Jenar tidak mati bersamaan dengan dirinya. Murid-murid dan pengikutnya tetap meneruskan pemikirannya, meski harus menghadapi ancaman dari penguasa. Bahkan hingga kini, jejak ajarannya masih dapat ditemukan dalam tradisi spiritual Jawa yang menekankan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Sidang yang menentukan nasib Syekh Siti Jenar akhirnya digelar. Para wali, ulama, dan pemuka agama, Kesultanan Demak berkumpul untuk membahas ajaran yang telah menyebar luas di kalangan rakyat. Mereka menganggap pemikirannya tidak hanya menyimpang dari Islam yang mereka ajarkan, tetapi juga berpotensi mengguncang tatanan sosial dan politik kerajaan. Syekh Siti Jenar dipanggil ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan ajarannya. Ia dituduh menyebarkan pemikiran yang dapat menyesatkan umat dan mengancam kestabilan pemerintahan. Namun meskipun berada di hadapan para ulama dan penguasa, ia tetap teguh pada keyakinannya. Dengan tenang ia menjelaskan bahwa apa yang ia ajarkan bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan kebenaran hakiki yang harus diterima oleh mereka yang ingin mencapai pencerahan. Para wali dan ulama berusaha membantahnya dengan berbagai dalil agama. Mereka menegaskan bahwa Islam memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan syariat dan bahwa manusia harus tetap patuh kepada hukum Tuhan yang diturunkan melalui para nabi. Namun, Syekh Siti Jenar justru menantang pemahaman mereka. Ia berpendapat bahwa manusia tidak membutuhkan perantara untuk mendekati Tuhan, karena Tuhan sudah ada dalam diri setiap manusia. Perdebatan berlangsung sengit. Beberapa ulama mulai merasa bahwa ajaran Syekh Siti Jenar tidak bisa dibiarkan berkembang lebih jauh. Mereka khawatir jika ajarannya terus menyebar, rakyat akan meninggalkan kewajiban agama, menolak aturan kerajaan, dan akhirnya menimbulkan kekacauan sosial. Kesultanan Demak pun semakin tidak sabar. Mereka tidak hanya melihat Syekh Siti Jenar sebagai seorang guru spiritual, tetapi juga sebagai ancaman politik. Jika rakyat percaya bahwa mereka memiliki unsur ketuhanan dalam diri mereka dan tidak harus tunduk pada hukum duniawi, maka kekuasaan raja akan melemah. Bagi penguasa, ini adalah alasan kuat untuk menghentikan ajaran Syekh Siti Jenar dengan cara apapun. Akhirnya, para wali dan pemuka agama sepakat bahwa ajaran Syekh Siti Jenar harus dihentikan. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum hukuman dijalankan, Syekh Siti Jenar tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia bahkan berkata bahwa kematiannya hanyalah ilusi, karena hakikat dirinya sudah menyatu dengan Tuhan. Beberapa muridnya yang hadir dalam persidangan menitikkan air mata, tetapi mereka tahu bahwa gurunya tidak melihat kematian sebagai akhir.
Justru, bagi Syekh Siti Jenar, kematian adalah gerbang menuju kesatuan sejati dengan Tuhan. Sesuatu yang selama ini ia ajarkan kepada para pengikutnya. Keputusan pun dibuat. Eksekusi Syekh Siti Jenar menjadi peristiwa yang akan selalu dikenang dalam sejarah. Namun meskipun tubuhnya dihancurkan, ajarannya tetap hidup. Murid-muridnya yang tersisa terus menyebarkan pemikirannya, meskipun harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Hingga kini, kisah persidangan dan penghakiman Syekh Siti Jenar masih menjadi perdebatan. Sebagian orang melihatnya sebagai sufi yang mencapai pencerahan, sementara yang lain menganggapnya sebagai tokoh yang melawan tatanan agama dan politik. Namun, satu hal yang pasti, ajarannya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat Jawa. Meskipun Syekh Siti Jenar dihukum mati, ajarannya tidak pernah benar-benar hilang. Pemikirannya tetap hidup dalam keyakinan sebagian masyarakat Jawa, terutama mereka yang tertarik pada spiritualitas dan pencarian hakikat Tuhan. Konsep manunggaling, Kaula Gusti yang ia ajarkan terus menjadi bahan perdebatan di kalangan intelektual spiritualis dan sejarawan. Sebagian orang menganggapnya sebagai seorang pembaharu Islam yang membawa pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Mereka percaya bahwa ajaran Syekh Siti Jenar menawarkan jalan menuju kebebasan spiritual tanpa terikat pada aturan-aturan agama yang kaku. Baginya, keberadaan Tuhan tidak hanya bisa ditemukan dalam kitab suci atau ritual ibadah, tetapi juga dalam diri setiap manusia yang telah mencapai kesadaran hakiki. Namun, di sisi lain, banyak yang melihatnya sebagai sosok yang menantang otoritas agama dan politik. Bagi para wali dan penguasa saat itu, ajarannya dianggap dapat mengacaukan tatanan sosial dan melemahkan kewibawaan kerajaan. Hingga kini, perdebatan tentang apakah ia seorang sufi yang tercerahkan atau seorang pemberontak yang menyimpang masih berlangsung. Pengaruh ajaran Syekh Siti Jenar tetap terasa dalam tradisi keagamaan dan spiritualitas Jawa. Beberapa kelompok kepercayaan masih mengadopsi pemikirannya, meskipun tidak secara terang-terangan. Kisahnya pun terus diceritakan dalam berbagai karya sastra dan cerita rakyat, menjadikannya sosok yang selalu menarik untuk dikaji. Apapun pandangan orang terhadapnya, Syekh Siti Jenar telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah spiritual Jawa. Ajarannya tentang hubungan langsung antara manusia dan Tuhan tetap menggema, melampaui batas waktu dan kekuasaan. Syekh Siti Jenar tetap menjadi sosok yang kontroversial dalam sejarah Islam di Nusantara. Ia dipandang dari berbagai sudut yang berbeda, tergantung pada siapa yang menafsirkan kisahnya. Sebagian melihatnya sebagai seorang sufi sejati yang mencapai tingkat spiritual tertinggi, sementara yang lain menganggapnya sebagai tokoh yang menentang syariat dan mengguncang stabilitas kerajaan. Sebagai seorang sufi, ia mengajarkan bahwa Tuhan ada dalam setiap manusia dan bahwa manusia tidak memerlukan perantara untuk berhubungan langsung dengannya. Pandangan ini mirip dengan konsep tasawuf yang berkembang di berbagai belahan dunia Islam. Namun, cara ia menyampaikan ajarannya dianggap bertentangan dengan pemahaman para wali dan ulama saat itu. Di sisi lain, bagi penguasa Kesultanan Demak dan para wali, Syekh Siti Jenar bukan sekadar seorang guru sufi, tetapi juga ancaman terhadap ketertiban sosial dan politik. Jika rakyat percaya bahwa mereka tidak perlu tunduk pada aturan agama dan pemerintahan, maka kekuasaan bisa runtuh. Inilah sebabnya ia dianggap sebagai pemberontak, bukan hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam konteks politik. Meskipun sejarah tidak pernah memberikan jawaban pasti tentang siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar, warisannya tetap hidup. Kisahnya terus diceritakan dalam legenda rakyat, sastra dan diskusi spiritual hingga saat ini. Ajarannya mungkin telah ditolak oleh para ulama di masanya, tetapi pemikirannya tentang hubungan manusia dengan Tuhan masih terus menginspirasi banyak orang di Nusantara. Demikian kisah jejak misterius Syekh Siti Jenar, sufi atau pemberontak. Sosoknya tetap menjadi teka-teki dalam sejarah Nusantara. Dengan ajaran yang terus hidup dalam berbagai pemikiran spiritual hingga kini, sejarah mencatatnya dengan beragam sudut pandang
Tetapi pada akhirnya, kebenaran sejati hanya milik Tuhan. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Kitab Mawas Diri. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di episod berikutnya dan tetaplah mawas diri dalam memahami perjalanan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.